Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar Saleh dengan nomor NPM 187510878. Untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar kriminologi, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kejahatan Kekerasan Pemerkosaan Terhadap Anak. Bab 1. Latar belakang masalah. Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di mana yang akan datang. Agar kelak mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Status dan kondisi anak Indonesia adalah paradok. Secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih kurang atau memburuk. Dengan demikian, untuk mewujudkan cita-cita yang dikehendaki perlu adanya kaderisasi yang berkesinambungan sejak anak dilahirkan, siap untuk melanjutkan dan mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Hal ini erat pula hubungannya dengan pembentukan dan pembinaan suatu tata kehidupan dan kepribadian anak yang mampu mengkhianati filsafah hidup bernegara. Rumusan masalah. Menyadari luasnya permasalahan hukum yang menyangkut kekerasan terhadap anak, maka penulis membatasi pokok permasalahan sebagai berikut. 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak terkait, khususnya aparat kepolisian dan lembaga pemasyarakatan, dalam menanggulangi kejahatan pemerkosaan terhadap anak? Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian. 1. Untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak. 2. Untuk mempelajari dan menganalisis upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dan lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi kejahatan pemerkosaan terhadap anak. Kegunaan penelitian. Yang menjadi kegunaan dari penelitian dalam hal ini ada dua. Yang pertama, kegunaan teoritis, dan yang kedua, kegunaan praktis. Kegunaan teoritis yakni dapat berguna bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui lebih jauh berhubungan dengan kejahatan pemerkosaan terhadap anak. Kegunaan praktis yakni penelitian ini diharapkan mempunyai nilai yang berdaya guna dan bermanfaat untuk kepentingan pencegahan hukum, atau dalam hal ini dapat menjadi acuan dan perbandingan bagi pihak-pihak yang meneliti masalah-masalah tentang kejahatan pemerkosaan terhadap anak, serta diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan yang kiranya dapat mempengaruhi upaya penanganan kasus kejahatan pemerkosaan terhadap anak guna menciptakan keamanan, ketertiban baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sosial masyarakat. Bab 2. Pengertian kriminologi. Secara etimologi, istilah kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime berarti kejahatan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara umum, kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, atau lebih tegasnya dapat kita maknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan. Sementara dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Sujono Dirjo Sisworo memberikan batasan tujuan tertentu kriminologi, yaitu memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. 2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk menggunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijakan sosial. 5. Romli atas masa teori dan kapasitas selekta kriminologi, dan lebih banyak lagi. Pengertian kejahatan. Hakikatnya, pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian. 1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis. Secara yuridis, formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya, dan melanggar undang-undang pidana atau KUHP. 2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis. Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercakup. 3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis. Secara kriminologis,
Kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi, dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat. Pengertian pemerkosaan. Pemerkosaan adalah suatu tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Perkosaan menurut pasal 285 KUHP. Yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Yang diancam hukuman pidana menurut pasal ini adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukan semata-mata oleh karena paksaan dari seorang perempuan terhadap laki-laki dipandang tidak mungkin, tetap justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu buruk atau merugikan. Pengertian anak. Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangan siuran pendapat di antara para ahli hukum. Salah satu di antaranya adalah beberapa maksimum batas umur yang ditentukan bagi seorang anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Jenis-jenis kejahatan terbagi dari 3 bagian. 1. Kekerasan ilegal. 2. Kekerasan sosial. 3. Kekerasan rasional. Jenis-jenis pemerkosaan. 1. Sadistic rape atau pemerkosaan sadis. 2. Anger rape, kemarahan pemerkosaan. 3. Domination rape, dominasi pemerkosaan. 4. Seducative rape, pemerkosaan menggoda. Dan 5. Exploitation rape atau eksploitasi pemerkosaan. Upaya penanggulangan kejahatan. Secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan ada 3, yaitu 1. Upaya preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindakan pidana. 2. Upaya preventif adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan sebagai tindak lanjut dari upaya preventif, namun masih dalam tatanan pencegahan. 3. Upaya represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau perilaku menyimpang. Biasanya dilakukan dengan cara pemaksaan. Misalnya, jika menyimpang dari norma hukum, adat masyarakat. Sanksi diberikan oleh masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai di dalam masyarakat. 2. Jika melanggar kaidah hukum positif, apalagi hukum pidana positif, dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis. Hukum bisa berbentuk pidana, berbentuk pidana kurungan, denda, penjara, atau pidana mati. Bab 3. Teknik pengumpulan data. Dalam rangka pelaksanaan penelitian, penulis mengadakan pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut. 1. Penelitian keputusan. Pada penelitian ini, penulis menelaah data-data sekunder berupa buku-buku literatur, dokumen-dokumen yang peraturan perundang-undang yang ada kaitannya dengan mendukung dengan penelitian ini. 2. Penelitian lapangan atau wawancara. Untuk mendapatkan data yang lebih konkret, penulis melaksanakan wawancara secara langsung pada responden yang terkait dengan penelitian ini. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data ada 2. 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian berupa wawancara kepada responden. Dalam hal ini pihak terkait yaitu aparat penegak hukum. 2. Data sekunder, yaitu data yang sebelumnya telah ada atau diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti berupa buku-buku, dokumen, arsip, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data. Data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Selanjutnya disajikan secara dekriptif untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.